Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita kali ini yaitu sebuah pengalaman dari @rusli.1st, di mana ini adalah pengalaman mistisnya saat mendaki Gunung Ciremai. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah lama sekitar tahun 2003. Kali ini ke Gunung Ciremai. Kita berlima berangkat naik bis dari Pulau Gadung jam 10 malam, dan di dalam bis kita bertemu rombongan pendaki lain asal Tangerang berjumlah 4 orang yang hendak naik ke Ciremai juga. Akhirnya kita barengan dengan mereka dan sampai di Cilimus jam 4 pagi. Dari pertigaan Jalan Raya Cilimus menuju Linggajati, kita jalan kaki menuju base camp kurang lebih 1 jam. Setelah mendaftar, kita lanjut jalan menuju pos Cibunar. Lalu sampai kita sarapan dulu sambil ngisi perbekalan air buat di atas, karena sumber air hanya ada di sini saja. Setelah semuanya beres, sekitar jam 7 pagi, kita mulai start pendakian. Kita jalan santai karena tidak diburu waktu. Di pertengahan jalan, kita lelah, kemudian istirahat di bawah pohon besar, dan saya duduk di seluruh pohon sendirian. Tapi teman saya yang duduk di jalanan depan saya langsung ngajakin kita jalan lagi, padahal kita baru saja istirahat. Nah, ketika udah jauh dari tempat kita istirahat tadi, teman saya cerita kalau saya lagi duduk berdua sama perempuan cantik berpakaian serba hijau bercahaya. Kata dia mirip bidadari. Saya kaget, padahal saya duduk di sulur pohon cuma sendirian. Ya udahlah, lupakan. Kita lanjutkan lagi jalannya. Kita kelelahan dan mendirikan tenda di sana. Gak lama, sekitar jam 6 sore, kabut tebal mulai datang dan cuaca dingin. Akhirnya kami putuskan bermalam di sini dan lanjut naik jam 2 malam untuk mengejar sunrise. Selepas masak dan makan malam, kita semua istirahat sampai akhirnya tiba waktu untuk nanjak jam 2 pagi. Langsung bongkar tenda dan packing perlengkapan, kita langsung jalan malam. Semua aman-aman saja sampai kira-kira di daerah sebelum pos pengasinan yang jalannya menanjak. Kita mulai lelah dan mulai berpencar. Grup kami asal Bogor yang berlima jalan di depan dan grup Tangerang berjalan lambat jauh di belakang. Tapi tiba-tiba rombongan Tangerang berlari ke atas mendahului kami semua. Mereka merangkak cepat sekali seperti dikejar musuh. Wah, ngajak bala apa nih bocah? Ya udah, kita kejar sampai di pos pengasinan. Baru kita ketemu sambil istirahat. Mereka bercerita kalau tadi itu ada kuntilanak terbang di atas mereka sambil ketawa cekikikan. Tapi undunya nggak ngejar sampai ke sini. Akhirnya lanjut lagi kita muncak ke puncak. Sampailah kita di puncak pas sunrise. Tapi sayang cuaca cerah cuma sebentar saja. Cerahnya kemudian mendung, tertutup kabut tebal disertai gerimis mengundang. Teman saya ada yang nyeletuk sembarangan. Coba ada pohon pisang, kan enak, daunnya bisa dijadiin payung. Jadi ingat lagu dangdut Memori Daun Pisang. Dan ternyata tiba-tiba ada pohon pisang di puncak Ciremai yang berbatu dan tandus ini. Kita semua kaget. Udah karena merasa takut dengan keanehan tersebut, kita langsung turun ninggalin pohon pisang tadi. Sampai pos pengasinan, cuaca cerah lagi. Lalu kita mendirikan tenda, kemudian masak, makan, dan istirahat sampai jam 6 sore. Kita baru sadar kalau persediaan air sudah habis.
Akhirnya kami memutuskan pulang habis maghrib dan tanpa anak Tangerang karena mereka ingin camp semalam lagi. Kami berlima turun dan sepanjang jalan teman saya yang paling belakang katanya diikuti oleh anak-anak kecil. Ya udah, sambil berdoa kita lanjut jalan aja tanpa peduli apa-apa. Sampai di jalanan yang banyak pohon pisang, kayaknya udah dekat perkebunan warga. Berarti dekat base camp nih. Kita istirahat lagi, duduk di batu-batu. Gak lama teman saya minta lanjut jalan lagi. Padahal masih capek banget. Ya udah, kita lanjut jalan lagi. Pas udah sampai base camp, teman saya yang tadi cerita kalau di sebelah saya ada yang duduk makhluk hitam besar dengan sorot mata yang merah. Udah bisa ditebak deh, itu siapa? Sudah pasti genderuwo. Sekitar jam 1 malam, kita sampai di pos Cibunar yang banyak warung dan langsung minum karena kehausan. Kemudian kita pesan makanan ke ibu warung dan numpang tidur di warung tersebut. Gratis sih, tapi syaratnya kita makan dan minum di sana. Setelah kenyang, kemudian kita berlima tidur. Belum lama kita tidur, ada cewek teriak-teriak kayak kerasukan gitu di balai sebelah. Ya kita bangun deh. Setelah ditolongin suaminya si ibu warung, kemudian cewek itu diam. Sepi, dan kita lanjut tidur lagi sampai akhirnya pagi menjelang. Setelah bersih-bersih dan sarapan, kemudian kita packing dan bayar semua makanan, kita pamit pulang ke si ibu warung dengan tidak lupa kita ngasih jerigen air ke si ibu. Lagian, buat apa juga dibawa pulang. Kita naik mobil angkutan dari Musim Linggarjati sampai Jalan Raya Cilimus untuk lanjut naik bis menuju Pulau Gadung. Benar kata orang, kalau naik gunung itu harus jaga ucapan dan sikap.